Rusia berencana menyerang Moldova dan pergeseran tatanan dunia. Apakah langkah Putin ini akan menciptakan era baru atau menghancurkan segalanya? Temukan jawabannya di sini. Ambisi Putin membangun dunia multipolar. Langkah Putin untuk memperluas pengaruh Rusia melalui Ukraina dan kemungkinan Moldova menunjukkan pola yang lebih besar. Ia ingin meruntuhkan dominasi unipolar yang telah dipegang Amerika Serikat sejak berakhirnya Perang Dingin. Dengan memposisikan Rusia sebagai salah satu poros utama kekuatan global, Putin mengupayakan dunia multipolar di mana pengaruh negara tidak lagi terkonsentrasi pada Barat saja. Namun, membangun dunia multipolar bukan misi sederhana. Ini menuntut kombinasi antara kekuatan militer, daya tahan ekonomi, dukungan ideologis, dan legitimasi internasional. Langkah Rusia ke Moldova mungkin akan menjadi ujian besar dari visi Putin ini. Peluang dan tantangan Rusia, peluang strategis dan kontrol geografis. Moldova adalah pintu gerbang penting ke Eropa Timur. Jika Rusia berhasil mengendalikan Moldova, mereka akan memiliki pijakan strategis baru untuk memperluas pengaruhnya. Wilayah Transnistria yang sudah menjadi basis militer Rusia dapat digunakan sebagai titik awal untuk menguasai seluruh Moldova tanpa memulai perang besar-besaran. Respon Barat, invasi Moldova hampir pasti akan memprovokasi reaksi keras dari Uni Eropa dan NATO. Meskipun Moldova bukan anggota aliansi tersebut, negara-negara seperti Polandia, Rumania, dan Hungaria akan semakin meningkatkan persiapan militer mereka dan kemungkinan besar meminta NATO untuk meningkatkan kehadiran di perbatasan timur mereka. Namun respon Barat terhadap Ukraina menunjukkan bahwa NATO cenderung menghindari konfrontasi langsung dengan Rusia. Ini memberikan Rusia ruang gerak untuk beroperasi di Moldova, asalkan mereka mampu menjaga aksi mereka dalam skala terbatas dan menghindari eskalasi besar-besaran. Ketiga, tantangan ekonomi dan sanksi serta isolasi. Rusia sudah berada di bawah sanksi ekonomi yang ketat akibat invasi Ukraina. Jika Rusia melanjutkan ekspansi ke Moldova, Barat hampir pasti akan memperberat sanksi tersebut yang bisa semakin memperburuk perekonomian Rusia. Ketergantungan Rusia pada Cina juga menjadi pedang bermata dua. Meskipun Cina adalah sekutu ekonomi utama Rusia, hubungan ini sangat tidak seimbang. Cina dapat menggunakan situasi ini untuk meningkatkan pengaruhnya terhadap Rusia, membuat Rusia lebih tergantung pada Beijing daripada sebelumnya. Dimensi diplomatik dan ideologis. Narasi global melawan hegemoni Barat. Dalam setiap tindakannya, Putin selalu membangun narasi bahwa Rusia adalah pemimpin perlawanan terhadap hegemoni Barat. Ia menggambarkan NATO sebagai alat ekspansi Amerika dan memposisikan Rusia sebagai pembela negara-negara yang ingin bebas dari dominasi Barat. Menurut analisis Barat, narasi ini tidak selalu diterima dengan baik. Bahkan di negara-negara yang cenderung netral, banyak negara terutama Asia dan Afrika melihat konflik ini sebagai perebutan kekuasaan antara dua blok besar tanpa menawarkan solusi nyata bagi tantangan global seperti kemiskinan, perubahan iklim, dan ketimpangan ekonomi. Tapi nyatanya, sebagian besar negara-negara Afrika menghadiri undangan Putin di Moskow untuk mempererat kerjasama antara Afrika dengan Rusia. Bahkan Rusia memberikan biji gadum gratis kepada banyak negara-negara di Afrika. Yang kedua, peran Belarusia sebagai sekutu. Belarusia memainkan peran penting dalam strategi Rusia. Sebagai negara sekutu terdekat, Belarusia tidak hanya menjadi mitra logistik dan militer, tetapi juga memberikan legitimasi diplomatis pada langkah-langkah Rusia. Namun, dukungan Belarusia tidak tanpa resiko. Presiden Alexander Lukashenko menghadapi tekanan domestik yang signifikan, terutama dari oposisi yang pro-demokrasi. Jika Belarusia menghadapi gejolak politik, ini dapat merusak stabilitas di kawasan tersebut dan melemahkan posisi Rusia. Tapi pada kenyataannya, dengan bantuan militer Rusia, konflik yang sempat terjadi di Belarusia dapat dipadamkan dengan cepat. Bagaimana Moldova bisa merespon? Moldova menghadapi pilihan sulit. Di satu sisi, mereka dapat mencari perlindungan dari Barat dengan meminta bantuan militer atau diplomatik dari NATO dan Uni Eropa. Namun langkah ini berisiko memperburuk ketegangan dengan Rusia yang dapat mempercepat intervensi militer Rusia. Di sisi lain, Moldova dapat mencoba mempertahankan netralitasnya dengan berusaha membangun dialog langsung dengan Rusia. Namun, opsi ini memerlukan konsesi besar dari Moldova, termasuk kemungkinan pengakuan terhadap status Transnistria sebagai wilayah otonom atau bahkan pemisahan penuh. Konteks global, dunia yang semakin terfragmentasi. Konflik ini mencerminkan tren yang lebih besar di dunia, yaitu fragmentasi geopolitik. Pertama, Asia Timur dan kebangkitan Cina. Ketegangan antara Rusia dan Barat memberi peluang bagi Cina untuk memperluas pengaruhnya di Asia dan Afrika. Cina mungkin menggunakan konflik ini sebagai alat diplomatik untuk menunjukkan bahwa Amerika Serikat tidak mampu menjaga stabilitas global. Kedua, dunia Islam dan Timur Tengah.
Banyak negara-negara di Timur Tengah masih mempertahankan posisi netral dalam konflik ini. Namun pengaruh Rusia di kawasan ini semakin meningkat, terutama melalui aliansi dengan Iran dan Suriah. Jika Rusia berhasil memperkuat posisinya di Eropa Timur, ini dapat memperluas pengaruhnya ke Timur Tengah. 3. Negara-negara non-blok. Negara-negara yang bergabung dalam gerakan non-blok seperti India dan Indonesia cenderung menghindari berpihak dalam konflik ini. Namun mereka menghadapi tekanan besar untuk memilih sisi, terutama dari Amerika Serikat dan China. Prospek jangka panjang. Jika Rusia berhasil di Moldova, ini akan menjadi pukulan besar bagi Barat. Keberhasilan ini dapat memotivasi Rusia untuk melanjutkan ambisinya di negara-negara lain seperti Georgia atau negara-negara Balt. Namun ini juga akan semakin memperburuk isolasi internasional Rusia yang pada akhirnya dapat melemahkan ekonomi dan posisi globalnya. Tapi bagaimana jika Rusia gagal? Kegagalan Rusia di Moldova akan menjadi pukulan besar bagi reputasi Rusia. Ini dapat memperlemah posisi Putin di dalam negeri dan mungkin memicu perubahan besar dalam kepemimpinan Rusia. Lalu apakah mungkin konflik global akan terjadi? Ketegangan di Eropa Timur dapat dengan mudah meluas menjadi konflik global, terutama jika NATO terlibat secara langsung. Resiko ini membuat banyak negara mendorong solusi diplomatik meskipun peluang keberhasilannya tampak kecil. Langkah Putin di Moldova akan menjadi penentu penting dalam konflik ini. Apakah dunia akan bergerak menuju multipolaritas yang lebih adil atau justru ke arah konflik berkepanjangan? Yang pasti, hasil dari konflik ini tidak hanya akan mempengaruhi Rusia dan Barat, tetapi juga seluruh tatanan dunia. Dunia sedang berada di persimpangan sejarah, dan setiap langkah yang diambil akan membawa konsekuensi yang jauh melampaui kawasan Eropa Timur.